Oke guys, kali ini kita mau lanjut wisata sejarah lagi, yaitu ke Candi Prambanan. Yang mana Candi Prambanan ini merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun oleh Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-9 Masehi. Sebagai peninggalan kebudayaan Hindu terbesar di Indonesia, tentu saja Candi Prambanan ini memiliki pesona keindahannya tersendiri. Sebab selain bentuk bangunan dan tata letaknya yang menakjubkan, Candi Prambanan juga menyimpan kisah sejarah dan legenda yang menarik bagi wisatawan. Candi Prambanan ini juga merupakan situs warisan dunia yang diakui UNESCO sejak tahun 1991 bersama dengan Candi Borobudur. Aslinya dulu terdapat 240 candi besar dan kecil di kompleks Candi Prambanan. Namun sebagian besar hancur dan tidak utuh. Kini hanya tersisa 18 candi, yaitu 8 candi utama dan 8 candi kecil di zona inti serta 2 candi perwara. Tempatnya ini buka setiap hari dari jam setengah 7 pagi sampai jam setengah 6 sore. Namun untuk kunjungan setiap hari Senin tidak bisa masuk ke bangunan utama Candi Prambanan. Untuk tiket reguler dewasa di atas 10 tahun bayar 50.000, anak-anak 3 sampai 10 tahun bayar 25.000, di bawah 3 tahun gratis. Juga tersedia tiket terusan Prambanan Borobudur atau Prambanan Ratu Boko. Gimana keseruan di Candi Prambanan? Yuk langsung kita gas. Guys, tiket masuknya ke Candi Prambanan pokoknya usia 10 ke atas, 10 tahun ke atas 50.000, ke 10 tahun ke bawah 25.000. Kalau kita ini ngambil yang terusan Candi Prambanan sama Ratu Boko. Kalau tiket terusan Prambanan Ratu Boko dewasa 85, anak-anak 40.000. Kalau terusannya Prambanan Borobudur dewasa 80, anak-anak 40.000. Ini berlakunya 2 hari, jadi hari ini sama besok. Kalau nggak sempat hari ini bisa besok. Nah enaknya kalau terusan ke Ratu Boko kita ada armada sendiri dari sini. Kalau misal kita nggak bawa mobil atau motor nanti diantar dari sini. Nih kalau bawa mobil sendiri atau motor sendiri bisa langsung ke sana. Yuk pokoknya mantap. Ayo kita lanjut jalan-jalan lagi. Sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia, tentu saja banyak sekali fasilitas dan aktivitas yang dapat kita lakukan di Candi Prambanan ini. Adapun fasilitasnya memiliki lahan parkir yang sangat amat luas. Tersedia juga toilet, musola, papan informasi, gazebo untuk beristirahat, toko oleh-oleh, restoran, dan warung-warung makan. Tersedia juga penyewaan sepeda, ATV, dan kereta keliling. Tersedia juga jasa foto keliling dan jasa pemandu wisata. Juga tersedia mini zoo, taman bermain, museum, panggung festival, dan lain-lain. Di kompleks Candi Prambanan ini juga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas seperti belajar sejarah dan melihat langsung 18 bangunan Candi Prambanan. Kita juga bisa berkunjung ke Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu. Di sini juga kita bisa berkeliling dengan kereta wisata ataupun naik sepeda. Kita juga bisa menikmati tari Ramayana yang biasanya pementasan digelar di panggung terbuka Trimurti. Di sini juga kita bisa menyaksikan Prambanan Jazz Festival yang biasanya diadakan setiap bulan Juli. Kita juga bisa naik sepeda gantung ataupun memanah serta bermain di taman. Di kompleks Candi Prambanan ini juga kita bisa memberi makan rusa ataupun berinteraksi dengan burung cendrawasih, merak, dan kuda. Di sini juga kita bisa melihat koleksi museum dan menikmati film 4D. Di sini juga kita bisa menikmati keindahan sunset dan berburu spot foto yang instagramable. Nih guys, kita lagi di depan Candi Prambanannya guys, megah sekali tuh. Wow, keren pokoknya. Nih kita mau lanjut masuk, pokoknya kita kelilingin semua. Jos. Yuk. Ini panas-panas rame yang berkunjung ke Candi Prambanan. Pada nyewa payung tuh. Kita juga nyewa payung nih guys, murah 10.000 sepuasnya. Dari sini view-nya tambah keren guys. Oh iya, kalau setiap hari Senin tetap buka Candi Prambanan ini. Tapi kita tidak bisa masuk di zona 1 atau di bangunan intinya, hanya bisa di depan-depan situ saja guys. Jadi kalau mau ke Candi Prambanan sebaiknya jangan hari Senin. Soalnya nggak bisa masuk ke bangunan intinya, jadinya kayak gimana gitu. Arsad senang sekali mau dipoto. Pokoknya paling aktif. Semangat sekali dia mau foto-foto.
Tuh, lagi difotoin mamanya. Ini guys, di zona 1 atau di halaman utama Candi Prambanan ini candinya megah-megah. Di halaman utamanya ini ada 8 candi, tapi ada 3 candi utama. Salah satunya depan kita itu Candi Brahma, terus ini candi induknya yaitu Candi Siwa. Tingginya sekitar 47 meter, terus sampingnya itu Candi Wisnu. Pokoknya mantap, keren-keren. Sejarah awal mula ditemukannya Candi Prambanan ini pada tahun 1733 oleh seorang arkeolog dari Belanda yang bernama C.A. Longe. Penemuan candi ini menarik perhatian dunia ketika masa pendudukan Britania atas Jawa, yang kemudian Sir Thomas Raffles memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Namun reruntuhan candi ini tetap terlantar berpuluh-puluh tahun lamanya. Kemudian penggaliannya dilakukan pada tahun 1880. Namun sayangnya terjadi penjarahan ukiran dan batu candi. Seiringnya waktu, pemugaran dimulai lagi pada tahun 1902 sampai dengan 1942, yang mana pada masa itu terjadi banyak pergantian kepemimpinan, hingga akhirnya kepemimpinan renovasi diserahkan kepada putra Indonesia, dan itu berlanjut hingga tahun 1993. Pada saat pemugarannya dulu, di ruangan utama Candi Siwa terdapat sumur yang di dasarnya terdapat peripih atau kotak batu. Peripihnya ini ditemukan di atas timbunan arang kayu, tanah, dan tulang belulang hewan korban. Di dalam peripihnya ini terdapat benda-benda suci seperti lembaran emas dengan aksara bertulis Buna atau Dewa Laut dan Perwata atau Dewa Gunung, serta terdapat lembaran tembaga bercampur arang, abu, dan tanah, serta terdapat 20 keping uang kuno dan beberapa butir permata, dan juga terdapat potongan emas, lembaran perak, kaca, dan lain-lain. Sedangkan pemugaran Candi Siwa yaitu candi utama komplek ini dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang mana sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu di komplek Candi Prambanan ini terdapat banyak sekali candi-candi kecil yang tak dibangun ulang dan hanya nampak bagian pondasinya saja. Dan kini komplek Candi Prambanan termasuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO sejak tahun 1991. Tuh depan kita itu Candi Brahma. Keren candinya. Nih, ramai sekali guys. Candi Prambanan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Raja Rakai Pikatan, yaitu Raja Mendang ke-7 yang memerintah Kerajaan Mataram kuno pada tahun 847 sampai dengan 855 Masehi. Yang tujuan awalnya dulu sebagai tandingan candi Buddha yaitu Borobudur dan Candi Sewu yang dibangun oleh dinasti Sailendra, dan juga untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Selain itu, latar belakang pembangunan Candi Prambanan ini dipersembahkan umat Hindu untuk pemujaan Dewa Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Namun belum selesai Candi Prambanan ini dibangun, dalam kurun waktu 5 tahun Raja Rakai Pikatan meninggal dunia. Kemudian pembangunan Candi Prambanan kembali dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Raja Rakai Kayuwangi Diyah Lokapala yang merupakan Raja Mendang ke-8. Kemudian penyempurnaan pembangunan Candi Prambanan ini pada masa pemerintahan Raja Diyah Balitung yang merupakan Raja Mendang ke-13. Kemudian secara berkala komplek Candi Prambanan ini diperluas oleh raja-raja berikutnya seperti Raja Daksa dan Raja Tulodong yang membangun ratusan candi-candi kecil di sekitar candi utama. Karena kemegahannya, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung tempat digelarnya berbagai macam upacara penting kerajaan. Candi ini juga merupakan simbol kekuasaan politik dan keagamaan Hindu pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi Brahma. Ini Candi Brahmanya juga besar. Sampingan. Kali ini kita mau bahas kisah perjalanan hidup Raja Diyah Balitung. Diyah Balitung ini juga yang meneruskan dan menyempurnakan pembangunan Candi Prambanan setelah Raja Rakai Pikatan dan Raja Diyah Lokapala. Diyah Balitung ini adalah Raja Mendang ke-13 dari Kerajaan Mataram kuno yang memerintah pada tahun 898 Masehi sampai dengan 910 Masehi.
meninggalkan banyak prasasti sebagai bukti kepemerintahannya yang sangat gemilang, termasuk prasasti Mantiasih yang berisi silsilah raja. Awalnya dulu Dyah Balitung ini adalah seorang pangeran atau penguasa bawahan dari wilayah Watukura, yang menurut para ahli wilayah tersebut berada di sekitar Kedu Selatan, yang kini masuk ke area Purwodadi dan Purworejo. Beliau naik tahta setelah melalui berbagai macam perjalanan politik. Salah satunya adalah pernikahan beliau dengan putri Raja Rakai Watuhumalang yang membuat beliau menjadi raja di kerajaan Mataram kuno. Di bawah kepemimpinan Dyah Balitung inilah kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya, yang mana pada masa itu wilayah kekuasaan kerajaan Mataram kuno meluas, yang hampir menguasai seluruh Pulau Jawa bagian tengah dan timur. Bahkan beberapa ahli berpendapat wilayah kekuasaannya meluas hingga ke Bali, dan juga mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang seperti politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Serta beberapa arkeolog percaya bahwa patung Dewa Siwa di ruangan utama Candi Prambanan ini adalah reinkarnasi dari Raja Dyah Balitung itu sendiri. Halo guys, ini Candi Siwa guys, candi induknya besar sekali ini. Wow, kelihatan megah. Dek, jatuh nanti. Mantap. Jos. Naik ke atasnya dulu guys. Jos. Candi Siwa. Candi induk. Kita mau masuk ke Candi Siwanya dulu. Kita mau masuk ke dalam bangunan Candi Siwanya dulu. Wah, keren. Tuh candinya. Siwa Mahadewa. Keren. Ini ramai sekali guys yang antri di candi induknya, dari Candi Siwa. Tuh foto-foto di dalam candinya tuh, foto-foto sama relief Siwa Mahadewa tuh. Keren. Kita mau lanjut lagi. Wah, rame nih yang naik ke candi induknya. Keren. Nanti panas ini. Wah, panas-panasan. Nih, kita mau ngelilingin samping-sampingnya dulu nih. Ini gambar apa, Sat? Ada relief-reliefnya juga. Di sini. Ini namanya relief. Nih, dari atas bangunan candi induknya guys, keren sekali tuh, lihat megah. Pokoknya mantap pol. Yuk yang penasaran langsung cus ke Candi Prambanan ini. Ramai sekali. Relief yang ada di Candi Prambanan ini menceritakan dua epos Hindu, yaitu Ramayana dan Krishnayana, yang diukir pada dinding pagar langkan galeri di sekeliling tiga candi utama, yaitu di Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu. Relief-relief ini dibaca dari kanan ke kiri mengikuti arah jarum jam, sesuai ritual pradaksina, dan dimulai dengan kisah Ramayana di Candi Siwa, dilanjutkan ke Candi Brahma, dan berakhir di Candi Wisnu dengan kisah Krishnayana. Adapun epos yang diceritakan Ramayana adalah mengisahkan perjuangan Rama, Pangeran Ayodhya, untuk menyelamatkan istrinya yaitu Sinta, yang diculik oleh Rahwana yaitu Raja Alengka. Kisah ini menampilkan tokoh-tokoh seperti Panglima Kera, Hanoman, dan berakhir pada saat Sinta diusir Rama dari hutan karena keraguan terhadap kesuciannya. Sedangkan epos yang diceritakan Krishnayana adalah menceritakan kisah masa kecil dan perjalanan hidup Prabu Krishna, mulai dari kisah kelahirannya hingga ia berhasil mendapatkan tahta kerajaan Dwaraka. Kisah-kisah yang terukir pada relief ini berfungsi untuk menyampaikan pesan moral dan ajaran keagamaan kepada masyarakat. Jadi di Candi Siwa ini terdapat relief-relief yang menceritakan kisah Ramayana, dan relief yang ada di Candi Brahma berisi kelanjutan kisah Ramayana,
yang menceritakan peperangan Rama melawan Rahwana. Sedangkan di Candi Wisnu terdapat relief naratif Krishnayana yang menceritakan kisah tentang Krishna. Nih ada reliefnya lagi. Ini Ganesha. 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 Keren. Aslinya dulu di komplek Candi Prambanan ini terdapat 240 candi yang berdiri. Yang mana di komplek Candi Prambanan ini terdapat 3 candi utama dan dipersembahkan kepada 3 dewa utama Trimurti, yaitu Dewa Siwa sang penghancur, Dewa Wisnu sang pemelihara, dan Dewa Brahma sang pencipta. Dan juga terdapat 3 candi wahana, yaitu Candi Nandi, Candi Garuda, dan Candi Angsa. Dan juga terdapat 2 candi apit, 4 candi kelir, dan 4 candi patok. Serta terdapat 224 candi perwara di luar zona inti. Namun hanya 2 candi perwara yang berhasil dipugarkan. Sedangkan sisanya hanya tumpukan batu yang berserakan. Dari ketiga candi Trimurti, Candi Siwalah sebagai candi utama dan yang paling suci, yang berada di tengah-tengah zona inti sekaligus yang terbesar dan tertinggi, yang menjulang setinggi 47 meter. Di ruangan utamanya ini juga bersemayam sebuah arca Siwa Mahadewa sebagai dewa tertinggi. Sebagian arkeolog percaya bahwa arca Siwa ini merupakan perwujudan Raja Diyah Balitung. Dan di ruangan utara terdapat arca sakti atau istri Siwa, yaitu arca Durga Mahisa Suramardini. Arca Durga inilah yang menurut cerita rakyat sebagai perwujudan Roro Jonggrang. Dan di ruangan barat terdapat arca Ganesha yang merupakan putra Dewa Siwa. Sedangkan di ruangan selatan terdapat arca Resi Agastya yang merupakan tokoh agama penyebar agama Hindu. Udah selesai guys di candi induknya. Kenapa ini tertutup Capek. ya? Nah yuk. Kenapa? Ya ayo turun. Kayaknya Ayo. Nih, butak tuh. Ya, turun. Ya harimau Malaya. udah selesai. Kita mau ngelilingin, masih ada 2 candi, 3 candi lagi Nih, yang mau dikelilingi. Ramai depannya. layangnya. Turun. Wah, Aku takut canding di. tuh candi itu sama ini yang mau kita kelilingi. Wah, keren. Gini sayang. Itu panggung itunya ya, Ramayana Barat. Ramayana. Itu ada restonya juga loh. Nanti Kalau video beli- situ. Kalau mau nonton itu biasanya sekalian sama Harimau makan di restonya. Oh, udah. Nih ada panggung Ramayananya. Jadi kalau ada acara-acara biasanya di sini. Nih ada tarian-tarian atau acara-acara adat di sini. Keren. Cerah sekali guys. Ini kita masih mengelilingin lagi candinya. Yuk kita mau lanjut lagi. Legenda yang paling terkenal tentang Candi Prambanan ini adalah kisah Roro Jonggrang yang melibatkan Bandung Bondowoso dan pembangunan 1000 candi dalam satu malam dengan bantuan jin. Dikarenakan Roro Jonggrang tidak tulus mencintai dan melakukan kecurangan, maka Bandung Bondowoso mengutuknya menjadi arca terindah dan menjadi patung ke-1000, yang kini dipercaya bahwa patung atau arcanya berada di komplek Candi Prambanan. Lebih tepatnya berada di Candi Siwa, yang dipercaya masyarakat bahwa arca Durga Mahisa Suramardini yang ada di Candi Siwa ini adalah perwujudan Roro Jonggrang itu sendiri yang dikutuk menjadi batu. Mitos lain yang berkembang tentang Candi Prambanan ini adalah larangan pasangan yang belum menikah atau masih pacaran untuk memasuki komplek Candi Prambanan secara bersama. Yang dipercaya bahwa pasangan yang belum menikah dan mengunjungi Candi Prambanan ini secara bersama akan mengalami konflik yang berujung pada perpisahan atau putus. Jujur sih, berdasarkan pengalaman pribadi, dulu pernah ngajak pacar ke Candi Prambanan dan berakhir putus. Kalau yang pertama okelah, mungkin suatu kebetulan. Terus ngajak pacar beda lagi ke Candi Prambanan dan sama berakhir putus juga. Sedangkan istri saya semasa pacaran tidak pernah tak ajak ke Prambanan dan ternyata jodoh. Jadi kalau menurut saya pribadi, mitos ini antara percaya dan tidak percaya.
Mitos selanjutnya, beberapa orang percaya bahwa pasangan yang kesulitan memiliki anak dan berdoa di Candi Prambanan serta mengusap patung Roro Jonggrang, mereka akan segera hamil jika lama tidak memiliki anak. Mitos tersebut berasal dari cerita pengunjung lokal. Mitos selanjutnya, beberapa orang percaya bahwa cahaya yang masuk pada arca Durga di malam hari, terutama saat bulan purnama, siapapun yang melihatnya atau memegangnya dapat memutuskan status lajang atau bahkan membawa berkah dan keberuntungan. Candi apit. Nih candi apitnya. Tuh, kepalanya udah nggak ada. Udah dibuat monumen mengenang gempa 2006. Nih di sini. Keren. Nih. Masih rame guys. Tuh. Masih ramai yang naik ke atas itu candi induknya. Tuh. Ini ada yang sembahyang guys. Ada yang sembahyang di candi Siwa, di candi induknya. Berdasarkan prasasti Siwagraha, dulunya kompleks Candi Prambanan ini memiliki nama asli dari bahasa Sanskerta, yaitu Siwagraha itu sendiri yang berarti rumah Siwa. Dan memang di ruangan utama Candi Prambanan ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter. Sedangkan untuk asal-usul nama Candi Prambanan itu sendiri belum diketahui secara pasti. Namun beberapa ahli memiliki pendapat dan teori. Yang pertama, variasi para Brahman. Pendapat ini paling kuat menyatakan bahwa Candi Prambanan adalah variasi dialek bahasa Jawa dari para Brahman. Para Brahman dalam konsep agama Hindu yang merujuk pada realitas abadi, tak terlukiskan dan sering disamakan dengan Tuhan. Yang kedua, berasal dari nama desa. Ada juga pandangan bahwa nama Prambanan ini berasal dari nama desa tempat candi ini dibangun, yang kemudian mengalami perubahan dalam dialek Jawa. Yang ketiga, berasal dari kata emban. Teori lain mengemukakan bahwa Candi Prambanan berasal dari akar kata Jawa emban, yang berarti memikul atau menanggung tugas. Hal ini dapat merujuk pada para dewa Hindu yang bertugas menjaga keselarasan alam semesta. Sedangkan teori lain menyatakan Prambanan berasal dari kata parambanan. Parambanan adalah rangkaian dari kata dasar ramban, yang berarti mengumpulkan dedaunan. Jadi para ahli menganalisis asal-usul nama Candi Prambanan ini diduga kuat berasal dari kata para Brahman. Kita mau beli buku. Bang, Bukunya 5.000 aja. Satu. Yang mana apa? Itu apa aja? Ya itu ya. 3 cerita 15.000, 1 cerita 5.000. Isinya beda-beda. Mau yang mana? Yang ini atau yang Ini sejarahnya Candi Prambanan, ini kisahnya Jumrang minta candi itu yang Prambanan kutuk. putih. Oh ini mas, monggo. ini? Ini kisah Candi 5.000 Prambanan. berapa? Satu cerita. Jos, nih, Kalau kisah Candi 15.000, 3 Prambanan. cerita 15.000. Sama jonggrang, selain jonggrang itu aja. Sama dengan Sama jonggrang aja satu. Oh ya, sama beli Nambah satu lagi, Pak. Nih, jadi kita beli 2 sama putih jonggrang legendanya ya Pak ya. Ya kisahnya Jumrang Mbak Candi Bukit dari batu. Oh. Kalau misalnya Durga Suramardani itu dari bahasa Sanskerta, bahasanya aslinya Roro Jumrang, wanita paling seksi di abad ke-9. Oh, berarti yang Durga itu tadi Ya, ini yang jonggrang itu. Durga Suramardani itu dari bahasa Sanskerta, bahasa aslinya Roro Jumrang. Oh, nggih, matur nuwun Pak. Iya. Jos, yuk. Mari Daya, bukunya daya. 5.000 perak mau. Daya. Kali ini kita mau bagi tips and trik beserta peraturan yang berlaku saat berwisata ke Candi Prambanan. Yang pertama, beli tiketnya langsung ke lokasi atau kalau tidak mau antri bisa lewat online. Di Candi Prambanan juga tersedia tiket terusan Prambanan Ratu Boko yang berlaku 1 hari.
Dan juga tersedia tiket terusan Prambanan Borobudur yang berlaku 2 hari. Di Komplek Candi Prambanan kita tidak diperbolehkan bawa makanan, hanya diperbolehkan bawa air mineral saja. Tapi jangan khawatir, di dekat Komplek Candi Prambanan banyak tersedia stand-stand kuliner. Selanjutnya perhatikan pakaian yang dikenakan, pastikan sopan dan rapi. Selanjutnya menjaga perkataan dan sikap serta mematuhi aturan khusus yang berlaku. Selanjutnya menghormati orang yang datang untuk beribadah meski bertentangan dengan agama yang diyakini. Selanjutnya untuk menghindari trik sinar matahari disarankan untuk menyewa payung atau bawa topi. Selanjutnya gunakan alas kaki yang nyaman dikarenakan Komplek Candi Prambanan dari loket tiket lumayan jauh. Serta untuk memasuki candinya kita harus menaiki dan menuruni beberapa anak tangga. Selanjutnya kita juga bisa berkunjung ke Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu gratis, sudah include sama tiket masuk Candi Prambanan. Tapi disarankan untuk menuju ke lokasi menaiki kereta keliling ataupun sewa sepeda, dikarenakan jaraknya lumayan jauh dan cukup menguras tenaga. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di Komplek Candi Prambanan ini. Yuk jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya guys, biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you. Guys, Candi Lumbung.